Setelah kita belajar tentang petunjuk membuat layang-layang, kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang sumber energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi pengganti yang sangat dibutuhkan untuk mengganti energi yang berasal dari fosil, yang mana kita pakai selama ini. Karena energi minyak bumi dan gas bukan sumber energi yang kekal, maksudnya energi tersebut dapat habis. Dan untuk mendapatkannya diperlukan waktu yang sangat lama sampai jutaan tahun. Hal tersebut karena minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Saat menggunakan energi minyak bumi dan gas, kita harus hati-hati dan harus bijaksana karena ketersediaan di alam itu sangat terbatas. Untuk mencegah kelangkaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi dan gas, kita perlu mengembangkan energi alternatif dan memanfaatkannya. Apakah maksud dari energi alternatif? Kita pelajari hari ini. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional atau bahan bakar minyak bumi dan gas alam. Istilah alternatif mengarah pada suatu teknologi yang digunakan pada bahan bakar selain bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Seperti yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi pilihan dari beberapa kemungkinan penghasil energi pengganti. Sumber energi alternatif dicari dan diusahakan untuk menjaga agar sumber energi yang sudah ada tidak cepat habis. Sumber energi alternatif antara lain adalah air, angin, matahari, dan panas bumi. Setelah ini kita akan bahas satu persatu sumber energi alternatif. Anak-anak bisa menyimaknya pada modul tema 2 halaman 81. Anak-anak, matahari adalah sumber energi utama untuk planet bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Selama ribuan tahun manusia telah memanfaatkan energi matahari dalam kehidupannya. Energi matahari dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia, seperti untuk menjemur hasil panen, membuat garam, mengawetkan ikan asin, menjemur pakaian, dan juga barang kerajinan. Pemanfaatan langsung sinar matahari dapat ditingkatkan dengan alat pengumpul panas yang disebut sebagai kolektor. Sinar matahari dikonsentrasikan dengan kolektor suhu pada suatu tempat sehingga memperoleh suhu yang lebih tinggi. Selain itu, energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya yang terdiri atas rangkaian panel unsur semikonduktor, misalnya lapisan unsur silikon yang tipis. Sel surya ini biasanya dipasang di atap-atap rumah penduduk yang memiliki curah panas sinar matahari yang tinggi. Berikutnya adalah angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Beberapa negara mulai melirik energi dari alam ini karena energi ini tidak menimbulkan polusi anak-anak. Salah satu negara yang sudah memanfaatkan energi angin adalah Belanda. Belanda sudah sejak dahulu menggunakan angin sebagai sumber energi untuk memompa air irigasi. Bentuk kincir angin di Belanda itu besar dan berat. Karena bentuknya besar dan berat ini, maka gerakan baling-balingnya itu lambat anak-anak. Meskipun lambat, tenaga yang dihasilkan dari baling-baling kincir angin Belanda ini cukup besar loh. Energi angin juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin.
Untuk menghasilkan listrik dari energi angin, kincir angin disambungkan dengan menggunakan generator yang dapat menghasilkan listrik, atau lebih dikenal dengan turbin angin.